pertanyaan pertama nih. Apa sih makna bahagia menurut kamu? Wow. Bentar, jangan belum muncul ya teman-teman. Di kesempatan kali ini Abai mengundang bintang tamu yang sangat gitu, karena mereka itu sangat sulit ditemui dimanapun. Jadi kebetulan mereka lagi ada di sini dan bersedia untuk Abai tanya-tanyai tentang apa saja. Jadi kalian yang mau menonton sangat bagus gitu. Soalnya ini akan memberikan petuah-petuah kehidupan dalam masalah percintaan, keluarga, pertemanan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu sebentar ya teman-teman, saya akan jeda dulu sebentar. Wow. Oke guys, senang banget bisa balik lagi. Jangan dulu muncul karena Abai belum ini. Sampura. Bentar ya, kan tadi udah Abai opening. Jadi di Q&A kali ini Abai mengundang bintang tamu yang sangat asyik gitu ya. Dibanding sangat banyak pengalaman hidupnya. Jadi kalian harus menonton ini sampai akhir. Dan ya, ini dia bintang tamunya, Yuli dan Perisa. Hai semuanya. Annyeong, salam dulu. Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys. Ini lebih bagus di Iyung ya. Jelek banget kalau kayak gini, Hinyai. Ibu jadi koneng. Wow. Nah guys, barangkali dari kalian mau menanyakan sesuatu terhadap bintang tamu kita kali ini, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom question ya. Dan untuk sebelumnya, ketika kan kalian belum mengenal mereka berdua, jadi aku bakalan memperkenalkan dulu nih satu persatu maksudnya background dari satu persatu orang ini, kita satu persatu dari narasumber kita malam ini. Oke, yang pertama itu ini Ibu Yuli Setiawati. Ibu ya, sebentar Mbak. Maaf pemirsa. Yang pertama ini ada Ibu Yuli Triani. Backgroundnya itu TK di mana? Itu wajib ya, harus. TK di mana? Di lupa lagi. Iya, di TK lupa lagi. Kali pernah se-TK, silahkan SMP aja udah agak ingat. Iya, SMP-nya di SMPN 1 Cikalong Wetan, dan ini SMA-nya di Seman 1 Cikalong Wetan, satu alma mater dengan saya sendiri. Nah, Yuli, apa sih motivasi kamu? Motivasi kamu mau ikut? Maaf. Motivasi kamu mau tampil di Q&A malam ini gitu? Aku pengen menginspirasi teman-teman Abai aja sih. Menginspirasi itu kan banyak ya, luas gitu. Mau menginspirasi dalam segi apa nih? Karena nanti kan aku bakal sharing pengalaman hidup aku kan. Iya, nanti terus dari Oke. Jadi teman-teman kalian jangan skip, pokoknya harus pantengin terus. Dan ini salah satu lagi bintang tamu aku yang paling dinanti-nanti oleh seseorang. Ini dia, Bali. muncul dong, Verisa. Maaf ya, ini yang satu ini lagi malu-malu gitu guys, jadi gak bisa muncul. Tapi pasti diwawancarain. Iya, kan? nanti pasti karena nggak adil dong, masa aku aja yang diwawancarain. Oke. Ini ada nih satu pertanyaan, apa kita mulai aja? Oh, ini ada pertanyaannya, boleh nanya. Baik, Saudara Agung Mulyana, dipersilahkan mau menanyakan apa? Karena Anda hanya izin bertanya doang, apa boleh bertanya doang tuh ya boleh. Siapa sih yang nggak ngebolehin Anda buat bertanya gitu? Karena di sini judulnya aja udah Q&A gitu. Jadi boleh, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom question, oke? Saya tunggu Agung. Dan untuk siapa nanyanya? Iya boleh dispesifikasikan mau bertanya kepada Yuli, kepada Zahra, kepada Abai atau kepada Perisa.
Iya, itu doang. Oh, jadi dia hanya boleh nanya. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan karena diakhiri dengan tanda tanya. Karena udah jawab boleh. Baik, Jadi baik. itu pertanyaannya, jadi jawabannya boleh. Oke, kalau misalnya teman-teman gak ada yang mau bertanya nih, jadi aku bakalan membuka sesi pertanyaan ini dengan pertanyaan yang udah aku siapin ya tentunya karena bintang tamunya sangat spesial. Jadi aku juga udah nyiapin pertanyaan yang luar biasa gitu. Kenapa duo racun baik kan bertiga? Ya kan Q&A bareng duo racun. Iya, Abah itu sebagai host dong, Gung. Jadi ya Abah ya mengundang bintang tamunya dua. Jadi bareng mereka Q&A-nya. Guys, jadi pertanyaan pertama nih buat Yuli Triani. Oke. Oke, jadi aku ini manggilnya nama panggilan aja ya, guys. Ini pertanyaan buat Yuli dulu, biar ala-ala nih, bentar. Apa sih makna bahagia menurut kamu? Kita gak ruji. Biar excited atuh yuk. Ya, aku jawab ya. Ini gak enak abah itu. Ke dia lah. Kalau menurut aku, definisi Gandeng bahagia itu saat aku melakukan apa yang aku mau dan aku nggak terbebani sama apapun sih. Kayak aku melakukan apa yang aku mau. Iya, kamu keren banget. Ya. Jadi aku nggak pernah nahan diri Sampai aku. kapan? Ya gitu. Kalau versi bahagia versi aku selalu ngelakuin apa yang aku mau. Aku selalu ngejalanin apa yang pengen aku jalanin. Aku nggak pernah terpaku sama orang lain. Oh gitu. Jadi intinya Agree. Yuli itu Iyung itu bahagia ketika Iyung bisa melakukan apapun yang Iyung mau gitu tanpa bergantung kepada orang lain. Jadi kebahagiaan itu ya tergantung pada diri sendiri, Iya dong. bukan pada orang lain. Iya. Baik. Si love myself yang sesungguhnya. Oh. Love myself. Baik, itu sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Masya Allah, tabarakallah, Kiano. Aduh tuh, terkadang banyak orang yang sudah mencapai apa yang diinginkannya tidak bahagia. Nah, gimana tuh? Apa? Dengan statement yang Pak Irfan berikan, Terkadang banyak orang yang ketika sudah mencapai apa yang dia inginkan itu tidak bahagia. ya dia nggak ngelakuin dari hati nuraninya sendiri ya tuh. Kalau gitu mah kan kalau apa-apa juga harus pakai hati. Ya enggak? Jangan kepaksa, maksudnya kayak Oke. lakuin apa yang namanya ngelakuin hal yang kita pengen mah atau dari hati pasti kan. Toh ngerugiin enggaknya buat orang lain itu mah ya urusan itu dan selebihnya kita mah cuman menuruti apa yang kita pengen. Jadi intinya masih Yuli tetap apa ya, maksudnya apa dong? Aku tuh selalu ngelakuin apa yang aku mau. Aku nggak karena basicnya dulu aku banyak nahan, banyak mikir, banyak ngedengerin banyak apa tuh baik ituin orang lain gitu. Ya, mendahulukan orang lain dibanding diri sendiri. Itu tuh baik gak sih, kayak ketika kita lebih mengutamakan kebahagiaan atau gak kebahagiaan deh, mengutamakan orang lain dibanding diri kita sendiri. Enggak, karena yang kita punya itu cuma diri kita sendiri. Mau keluarga atau sahabat itu teh nomor berapa, nomor kesekian. Kalau menurut aku mah karena kayak kita ada kesusah atau apa gitu, yang diandelin cuma diri sendiri, atau siapa lagi yang bisa nolong cuma diri sendiri. Orang lain apalagi keluarga juga belum tentu bisa gitu kan. Kayak yang paling ngerti diri sendiri teh sebenarnya diri sendiri, yang paling ngerti kita teh diri sendiri menurutnya. Iya gitu. Iya, benar banget sih. Nah, ngomong-ngomong nih soal self love dan mengandalkan diri sendiri ketika kita punya keluh kesah, susah senang, itu kan diri sendiri yang pasti menjadi tempat pelarian pertama buat menyembuhkan itu gitu ya. Nah, apa sih tipsnya ketika kita lagi mental breakdown gitu biar bisa lebih menerima dan mensyukuri gitu apa yang kita hadapi,
apa yang menjadi masalah kita itu gimana sih tipsnya biar bisa? Itu pertanyaannya panjang banget. Iya. Ya intinya gimana sih tipsnya gitu ketika kamu merasa kamu lagi down atau kamu merasa gak punya siapa-siapa untuk menjadi tempat kamu bersandar selain diri kamu. Kalau aku yang pertama, kalau aku lagi sedih ya aku sedih, kalau aku sakit hati pengen nangis aku selalu keluarin aja semuanya, kayak kita meni gandengnya punten dong bisa jadi pakai truk ini gak bisa dikecilin gitu. Iya maaf ya teman-teman. Perisa beri rada Berisik. pelanin ya. Iya maaf lagi Ya. picean. Jadi yang pertama gimana nih? Jadi kalau pertama kayak kita punya kan nyeri apa gitu ya, kayak kita punya kesakitan apa sakit hati sama orang atau gimana gitu, yang pertama ya keluarin dulu semuanya, entah itu nangis atau ngomong sendiri pun boleh, atau pengen marah-marah ngabalangkeun itu ini asal bareng sendiri, mau nonjokkan apapun kayak pokoknya jangan lampiasin dulu pokoknya semuanya, asal jangan sama orang lain ya dilampiasinya, pokoknya keluarin dulu, mau nangis dijeritan juga pokoknya keluarin biar hatinya plong. Tas udah gitu mas seenggaknya sedikit si apa teh Masalah kayak batuk si masalah teh keobatin sedikit terus kalau udah itu tergantung sama cara kalian sih, kayak misalkan ada yang lebih suka ngelampias seudah nangis teh main game atau nyari kesibukan lain atau main kemana, biasanya kan gitu ya, suka main atau mau motoran atau gimana, itu mah selebihnya sama kalian. Tapi biasanya kalau aku suka ngehulang sih. Oh gitu. Karena aku Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ngehulang itu apa, ngehulang itu adalah ngelamun melamun. ya. Aku Gitu. suka ngelamun karena tapi ngelamunnya jangan kosong-kosong banget ya, bisa kasibat. Buat yang nggak tahu kasibat Kasibat itu apa sih kasibat? tuh yang karek ngadeng. Maksudnya hulang jangan kosong gitu, tapi kayak hulang teh ya jangan, pokoknya jangan sampai kepala teh berisik sama si masalah itu gitu. Jangan, pokoknya keluarin dulu sampai si kepala teh nggak riuh gitu. Intinya mah Udah ya. Tapi apa ya, ketika kita punya masalah itu perlu gak sih kita cerita sama orang lain gitu, orang-orang terdekat seperti misalnya sahabat gitu, perlu gak sih? perlu banget, karena kalau misalkan dipendam sendiri jadi jelek juga buat kesehatan kita. Asli ya, ini mah kayak pengalaman aku juga. Aku apa-apa teh ditelan sorangan gitu, kayak sakit hati pokoknya penyakit hati yang kok aku nggak cerita ke siapa-siapa karena aku osok cerita sih, cuma kan ceritanya lewat chat mah kan gak pugu gitu ya. Tapi kayak ada teman ngobrol gitu, Iya. nggak dikasih solusi juga, yang penting mah Didengerin ada teman gitu. ada teman ngedengerin, itu teh benar-benar obat banget. Obat paling ampuh buat kayak gitu teh. Soalnya kayak dipendam sendiri teh bener sih jadi penyakit hati kitanya sih. Oh gitu, jadi perlu banget ya Perlu buat kalau- menyehatkan mental kita Iya. juga mungkin ya. itu rekomen banget kalau kalian lagi punya penyakit hati, walaupun ngobrol sendiri pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Mah kayak nah sih gitu orang teh gini si Ata itu sebelum bisa nih Allah Gusti gitu, kayak boleh Ya. banget, itu rekomen banget sih. Tapi kalau misalnya kita misalnya nih ya, kita itu gak punya tempat buat kita bercerita nih, buat kita berbagi keluh kesah kita, buat kita bersandar, kita gak punya itu. Dan Dalam bentuk fisik gitu. iya, seseorang gitu. Kalau misalnya ketika kita ada di posisi itu, kita meluapkannya lewat sosmed, itu merupakan suatu hal yang benar atau tidak? Menurut pandangan aku mah kayak aku pernah kayak punya masalah gitu, terus lari nanti ke sosmed, tapi kurang efektif sih buat aku mah, karena perspektifnya bukannya orang teh simpati ya, malah jadi apa ya, Bahan gibah ya ya, karena ini ya kalau aku nggak peduli mengharapkan gitu. orang bersimpati teh enggak banget gitu. Hmm. Jauh banget sebenarnya mas, padahal nggak gitu sebenarnya. Kayak aku misalkan berharap aku curhat ke sosmed, orang-orang teh pada kasihan sama aku atau respect gitu, sehantena ngedoain aku ya misalkan ya. Memang enggak
kepo doang gak Ya. sih? Mereka tuh bukan peduli, mereka tuh gak peduli, mereka tuh cuman kepo. Ya, gitu. Halo Verisa. Kenapa jadi aku terus ya? Ini kan bintang tamunya Iya, juara gak tahu dia dua. gak mau ini. Oke, kita next ke next question. Kita next ke next question. Apa nih yang kamu lakuin kalau lagi punya waktu senggang? Kalau aku senggangnya paling udah lohor sih, karena dari pagi-pagi aku udah Nggak nanya kapan, Yung. Nanyanya